Rumusan iman, Islam, ihsan adalah perwujudan jiwa manusia yang berketuhanan. Pribadi manusia yang berketuhanan akan mampu menjadikan manusia yang beradab, yang bisa memanusiakan manusia. Setiap agama di dunia memiliki konsep atau metode pencarian jati diri manusia dan metode pencarian Tuhan. Setiap agama masing-masing memiliki rumusan dasar pencarian jati diri manusia dan Tuhannya secara syai'in pada setiap fase peradabannya. Sudah saatnya kita membedah keilmuan agama secara syai'in agar ada keseimbangan konsep keilmuan dengan realitas kehidupan, yaitu keseimbangan intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Karena manusia pada saat ini sudah memiliki perkembangan intelektual tinggi yang mengarah kepada nalar kesadaran manusia yang segala sesuatu harus dikupas secara keilmuan yang real, yaitu sains. Agar ada keseimbangan konsep keilmuan dengan realitas kehidupan, yaitu keseimbangan IQ, EQ, dan SQ. Sains merupakan ilmu pengetahuan murni dalam realitas kehidupan. Sehingga dengan cara itu kesadaran manusia bisa membuka kesejatian dan kebenaran ilmu dari agama itu sendiri. Setiap agama mempercayai adanya Tuhan yang merupakan entitas tunggal yang absolut yang tidak dipengaruhi relativitas ruang dan waktu sebagai sang pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Manusia tidak bisa menciptakan energi, tetapi manusia bisa mengolah energi menjadi bentuk lain. Ya laisa kamitslihi syai'un adalah konsep dan prinsip dasar kepercayaan umat muslim bahwa Tuhan tidak teribaratkan, tidak menyerupai apapun. Bila kaifin, tidak berbentuk. Bila makanin, tidak bertempat dan tidak berwarna. Namun, eksistensi Tuhan meliputi seluruh makhluk dan meliputi seluruh alam semesta. Islam merupakan salah satu agama yang mengkaji metode pencarian jati diri dan metode pencarian Tuhan yang dikaji secara syai'in. Ajaran Islam tercipta pada awal penciptaan ilmu, sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai hasil dari olah pikir, sir, budi, cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang menghasilkan karya manusia. Maka disebutlah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang dilengkapi akal kecerdasan dan kesadaran manusia. Maka turunlah ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas di sini dinyatakan bahwa manusia diciptakan paling sempurna karena dilengkapi dengan akal kecerdasan, sejatinya kesadaran manusia, maka termasuklah menjadi kaum-kaum yang berpikir. Keamanan, kedamaian, kemakmuran di dunia berawal dari kualitas jati diri manusia. Untuk membangun kualitas pribadi manusia harus diawali dengan membangun pondasi dasar kemanusiaan itu sendiri. Dan di dalam sains, ilmu keislaman itu sendiri dinyatakan bahwa ilmu syahadat adalah pengetahuan metode untuk pencarian Tuhan melalui syahadat tauhid. Dan pencarian jati diri manusia dinyatakan melalui kesaksian pada syahadat Rasul. Maka erat kaitannya antara ketuhanan dan kemanusiaan. Sebelumnya kita pahami dulu perbedaan beragama dan berketuhanan. Manusia beragama berarti berbicara tentang keimanan, keyakinan terhadap Tuhan, dan menjalani kesakralan ibadah dengan Tuhannya. Sedangkan berketuhanan adalah jiwa yang mampu memanifestasikan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya, yaitu sebagai Maha Pengasih, Penyayang, yang adil, dan bijaksana, sifat-sifat Tuhan yang bersemayam di dalam jiwa manusia. Dan jiwa suci fitrahnya manusia sebagai manusia sejati yang memiliki sifat Rasulullah yang mutmainah. Setelah kita bersahadat, mengetahui siapa Tuhan dan siapa manusia, maka akan timbullah suatu keimanan. Sekarang masuk ke dalam bab iman. Tasdikun bil qalbi wa iqrar bil lisani wa amal bil arkan. Keimanan itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Iman adalah yakin adanya
Jadi keyakinan itu bukan karena kata orang lain, namun dirasakan adanya Tuhan oleh diri sendiri, diucapkan di dalam lisan dan sadar kita tidak bisa mengucapkan apapun tanpa disertai energi Tuhan. Begitupun kita harus bisa merasakan, yakin adanya Tuhan yang memberikan rasa pada jiwa ini. Kemudian kita yakin itu dengan merasakan adanya Tuhan, manunggal bersama perbuatan kita, bahwa gerak hidup kita tidak bisa gerak hidup kita, tiada lain atas kudrat irodat, daya upaya dari Tuhan itu sendiri. Sejatinya manusia tanpa ruh hanyalah bangkai saja. Manusia yang mengaku beragama belum tentu perilaku hidupnya memiliki sifat-sifat kebaikan Tuhan. Tetapi manusia yang berketuhanan sudah jelas perilaku hidup setiap detik second mencerminkan manifestasi sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam dirinya, yaitu welas asih dan tulus suci, ikhlas di setiap perilakunya. Lalu, apa hubungannya sifat ketuhanan dengan beragama? Agama adalah cara, metode pencarian jati diri manusia dan pencarian Tuhannya sebagai awal beragama, awaludin marifatullahi ta'ala, disertai adanya hukum syariat agama untuk keseimbangan dan pagar-pagar pekerjaan ruh dan raga menuju ketaatan, keharmonisan hidup demi kemaslahatan. Maka melalui ajaran agama lah dituntun untuk memiliki sifat-sifat Tuhan yang tulus murni dalam kehidupan. Sifat ketuhanan adalah intisari dasar kemanusiaan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Syahadat tauhid adalah kesaksian adanya ruh sebagai pancaran ruhnya Allah itu sendiri sebagai penggerak wujud raga manusia. Karena tanpa ruh Allah, manusia hanya bangkai saja. Tanpa ruh Allah, manusia hanya bangkai saja. Maka adanya ruh manusia bisa dirasakan adanya wujud raga. Syahadat Rasul adalah kesaksian adanya raga manusia yang dilengkapi nafsunya, sehingga manusia mampu merasakan adanya hidup, adanya ruh itu sendiri. Adanya ruh, maka bisa dirasakan adanya wujud raga. Dengan adanya wujud raga, maka bisa dirasakan adanya hidup, dan rasa itu sendiri adalah sebagian nafsu kemurnian jiwa manusia. Tidak dikatakan manusia jika salah satu komponen itu tidak ada. Jadi, adanya manusia itu ada 3 komponen inti, yaitu ruh, raga, dan nafsunya, hidup wujud rasanya, spirit, body, and soul. Bermanifestasi dalam akumulasi pikiran, ucapan, dan perilaku manusia. Setelah mengetahui siapa Tuhannya dan siapa manusia itu sendiri, maka wajib dipelihara dan diselamatkan menuju Islam yang rahmatan lil alamin, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang memiliki tujuan keselamatan dan rahmat seluruh alam. Aslama yuslimu islaman. Aslama artinya berserah diri. Yuslimu yang memiliki arti pengamalan dan kepatuhan, ketaatan. Islaman adalah keselamatan. Maka dengan demikian jelas Islam bukan agama keakuan, tapi agama pengamalan, kepatuhan, berserah diri untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apa sih yang diselamatkan? Yang diselamatkan yaitu tekad, ucap, dan perilaku manusia sebagai akumulasi dari kemandunggalan ruh, raga, dan nafsunya manusia sebagai pertanggungjawaban dari iman, yaitu diyakini dalam hati, masuk pada makom niat, tekadnya manusia itu sendiri benar atau tidak, diucapkan dengan lisan, ucapan benar atau tidak, dilakukan dengan perbuatan atau perilaku benar atau tidak. Jadi keselarasan antara niat baik, lisannya yang baik, dan perilakunya yang baik sesuai dengan niat awalnya manusia. Ini adalah makom pekerjaan atau af'alnya manusia, antara keseimbangan otak atau cipta dan hati atau rasa dan wujud jasmani atau perilaku manusia. Lalu kita masuk ke bab ihsan sebagai af'alullah, af'alnya manusia. Maka diwajibkanlah sholat sebagai wujud syukur dan pertanggungjawaban sudah menggunakan perangkat organ tubuh pemberian Tuhan
yang terangkum dalam isi sod, lam, dan ta, yaitu sholat. Sod, lam, ta, yaitu sidqul qauli. Sod artinya benar ucapannya, yaitu lainul qalbi, lam artinya lembut hatinya. Tarkul ma'asih, ta artinya menjauhi segala macam maksiat. Kesimpulannya, sholat itu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hasil amal ibadah menjadi pribadi yang ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat baik, ucap baik, kejujuran nurani, tekad, ucap, perilaku, jujur, baik, dan benar. Ilmu Islam adalah sains ketuhanan, sains kemanusiaan, dan kesemestaan yang bisa dikaji secara akademik. Isinya keseimbangan IQ, SQ, dan EQ. Jelas Islam tidak bertentangan dengan agama manapun.